Berita itu pecah di pagi hari, seperti ledakan yang menghancurkan dinding kepercayaan yang selama ini Lara bangun hati-hati. Headline di media fashion online, Moeselandenes darling has other past. Siapa sebenarnya Lara Vaughan? Sumber anonim mengungkap bahwa Lara, desainer muda fenomenal yang sedang naik daun di London, memiliki keterkaitan dengan skandal keuangan besar di masa remajanya. Nama aslinya diyakini bukan Lara Vaughan. Studio berubah jadi medan perang asisten mulai berbisik. Wartawan mulai mengirim email. Investor mulai gelisah. Lara duduk di ruang kaca kecil, tangan gemetar, ponselnya terus berbunyi. Notifikasi. Tagar. Kecaman. Dukungan. Kebingungan, semuanya bercampur, membuat kepalanya berputar. Konfrontasi dengan tim. Kenapa kau tak pernah bilang? Tanya Harper, salah satu stylist utama. Suaranya kecewa tapi juga khawatir. Karena aku pikir aku sudah menutup bab itu, jawab Lara, jujur. Aku bukan gadis itu lagi. Tapi di dunia mode, di mana reputasi bisa berubah dalam satu malam, masa lalu bukan sesuatu yang mudah dilupakan. Dan Ronan, ia tak muncul seharian. Tidak ada pesan. Tidak ada panggilan. Itu justru lebih menyakitkan daripada semua komentar jahat di internet. Tepat saat Lara hendak pergi, pintu studio terbuka, Ronan masuk. Matanya merah, wajahnya lelah, seperti ia habis bertarung dengan dirinya sendiri. Aku butuh waktu, katanya langsung, jujur, tanpa pembuka. Waktu? Lara menahan napas. Karena aku berbohong tentang masa laluku? Bukan karena kau berbohong, jawab Ronan. Tapi karena aku tahu seperti apa rasanya dihancurkan oleh seseorang yang kau percayai. Aku butuh waktu untuk memastikan aku tidak sedang jatuh cinta dengan ilusi. Lara menunduk, lalu berkata pelan, dan aku butuh tahu apakah kau akan tetap bertahan saat realitinya muncul. Mereka berdiri dalam diam, saling mencintai, saling menyakiti, saling menjauh, bukan karena benci, tapi karena terlalu banyak yang dipertaruhkan. 2 minggu berlalu tanpa pesan, tanpa suara. Tanpa Ronan, dan dunia di luar tidak berhenti. Justru makin ramai, nama Lara masih menghiasi portal berita mode. Kini lebih sebagai topik kontroversi daripada bintang baru. Beberapa brand mundur dari kolaborasi. Sejumlah klien menunda kontrak, tapi justru di tengah semuanya, Lara menemukan sesuatu. Keteguhan dalam dirinya yang selama ini ia ragukan. Studio kini sepi tapi teguh ia bekerja sendirian sampai larut malam. Merancang koleksi baru, tidak lagi untuk validasi dunia, tapi untuk dirinya sendiri. Satu sketsa, satu desain, satu benang, menjadi bentuk perlawanan sunyi terhadap dunia yang ingin menghancurkannya. Sementara itu, Ronan mencari, ia diam-diam menghubungi orang-orang dari masa lalu Lara. Mantan dosen,
teman lamanya. Asisten lama ayah Lara, semua cerita yang ia dengar berbeda dari yang media gambarkan. Lara bukan pelarian. Bukan penipu, dia adalah anak muda yang dibentuk oleh luka, lalu membangun ulang dirinya dari puing-puing, dan Ronan mulai sadar dia telah membuat kesalahan. Malam itu, di jendela studio, Lara berdiri memandangi kota London dari balik kaca, penuh luka, tapi juga penuh keberanian. Harapan dan keraguan saling bersaing di matanya. Apakah seseorang akan datang? Atau ia harus belajar berdiri sepenuhnya sendiri? Hujan tipis turun malam itu. Studio Lara nyaris gelap, hanya disinari lampu meja dan pantulan cahaya kota dari jendela besar. Suara hujan menyapu jendela seperti bisikan. Lara duduk sendiri di kursi kerja yang dikelilingi sketsa dan lembar kain. Ia terlalu lelah untuk merasa marah, terlalu kosong untuk menangis lagi hingga pintu studio berbunyi pelan. Ronan kembali. Ia berdiri di ambang pintu, basah kuyup, membawa setumpuk kertas di tangan dan wajah penuh penyesalan. Lara, suaranya serak. Lara menoleh perlahan. Tidak ada senyum, tapi juga tidak ada amarah. Kenapa kau di sini? Aku salah. Aku tahu itu sekarang, jawabnya. Aku terlalu cepat mundur. Tapi bukan karena aku tidak percaya padamu. Aku takut bahwa aku melihatmu terlalu sempurna, dan ketika kenyataan muncul, aku tidak bisa menghadapinya. Lara berdiri, matanya tajam. Lalu kenapa kembali sekarang? Ronan meletakkan kertas-kertas itu di mejanya. Semua berisi catatan, artikel, testimoni dari orang-orang yang mengenal Lara sebelum ia menjadi Lara Vaughan. Aku ingin mengenalmu dari awal, bukan dari media, bukan dari gosip, tapi dari cerita yang membentukmu. Ia menatapnya dalam. Dan aku akan mulai dari sini, kalau kau izinkan. Hening sejenak, lalu Lara berkata pelan, aku tidak butuh kau menyelamatkanku, Ronan. Aku bukan gadis yang perlu diselamatkan. Aku tahu, jawab Ronan. Aku cuma ingin berjalan bersamamu, bahkan jika jalannya belum mulus. Malam itu, tak ada pelukan, tak ada ciuman, tapi mereka duduk berdampingan. Diam. Dengan segalanya di antara mereka yang belum diselesaikan, tapi untuk pertama kalinya, ada keinginan yang sama untuk memperbaiki, dan itu cukup untuk satu langkah pertama. Mereka tidak kembali ke titik awal, tapi mereka juga belum sampai di tujuan. Hubungan Lara dan Ronan sekarang seperti benang tipis, terikat, tapi mudah putus jika salah ditarik. Kembali bekerja, tapi tidak sama di studio. Mereka mulai bekerja sama lagi, namun tak ada lagi candaan ringan atau tatapan diam-diam seperti dulu. Semuanya hati-hati, seperti dua orang yang takut salah langkah, karena tahu jika retak sekali lagi, tidak akan bisa disatukan kembali. Satu malam di atas kanvas suatu malam,
Lara menggambar pola gaun baru untuk show selanjutnya. Ronan duduk di sisi berlawanan meja, memperbaiki beberapa tekstur untuk mood board Hanning. Lalu Lara berkata pelan, "Dulu, aku kira aku harus sempurna agar dicintai. Sekarang aku sadar, itu cuma cara untuk menyembunyikan ketakutanku sendiri." Ronan menatapnya. Matanya lembut, jujur, dan aku sadar aku terlalu cepat pergi karena aku takut cinta itu nyata. Rasa yang masih menggantung mereka tidak saling menyentuh. Tapi kata-kata mereka seperti benih kecil, tumbuh perlahan, tanpa janji, tapi dengan harapan, dan untuk malam itu, harapan saja cukup. Runway show terbesar tahun ini akan digelar seminggu lagi. Bagi sebagian orang, ini hanya soal busana, tapi bagi Lara, ini adalah pertaruhan terakhirnya, bukan hanya soal karir, tapi soal jati diri. Gaun itu bukan sekadar kain, ia menciptakan sebuah gaun, bukan yang paling indah, tapi yang paling jujur, warna gelap, gradasi abu dan hitam seperti luka lama, potongan tajam, seperti kenangan yang tak pernah benar-benar sembuh. Tapi di bagian dalam, tersembunyi lapisan halus berwarna emas samar, simbol kekuatan, keberanian, dan sesuatu yang baru, harapan. Studio menjelang pertunjukan, seluruh tim bekerja sepanjang malam. Musik diputar pelan, model mencoba gaun-gaun. Lampu diuji. Makeup diatur, tapi Lara duduk sendiri, menatap gaun itu tergantung, wajahnya kosong, seperti bertanya, apakah aku cukup kuat jika ini gagal? Dan Ronan muncul tanpa bicara, ia berdiri di samping Lara, memandangi gaun itu bersama. Ini bukan sekadar busana, katanya. Ini kamu. Lara menoleh. Kali ini, tak ada keraguan, hanya rasa terima kasih karena seseorang melihatnya tanpa syarat. Hari pertunjukan model itu berjalan perlahan di runway, memakai gaun Lara, lampu menyinari setiap detail. Penonton hening. Nafas tertahan ketika lapisan emas itu tampak saat sang model berputar. Semua orang mengerti, gaun itu bukan untuk menjual mimpi, tapi untuk mengatakan, aku pernah hancur dan aku bangkit. Dan di ujung runway, di kerumunan, Ronan ada di sana berdiri. Menatap Lara yang berdiri di backstage, tak lagi sebagai musuh, tak sekadar rekan kerja, tapi seseorang yang memilih untuk tetap melihat seluruh dirinya dan bertahan. Kemenangan datang cepat. Setelah pertunjukan itu, dunia mode membuka tangannya lagi untuk Lara Vaughan. Majalah ternama mengangkatnya sebagai ikon ketangguhan. Penawaran mengalir. Wajahnya kembali menghiasi sampul, tapi kali ini dengan narasi baru, wanita yang bangkit dari abu. Tapi di balik gemerlap, Lara mulai bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya berubah? Apakah orang-orang mencintainya karena ia kuat, atau karena mereka mencintai cerita tentang seseorang yang pernah lemah? Dan lebih dari itu, apakah Ronan mencintainya karena siapa dia sekarang, atau karena luka-luka mereka cocok?
Percakapan di balkon malam itu, setelah sebuah acara penghargaan kecil, Ronan dan Lara berdiri di balkon hotel. London berkilau di bawah mereka. Lara menatap lampu-lampu kota, lalu berkata pelan, "Pernahkah kau berpikir bahwa mungkin kita hanya terhubung karena kita sama-sama rusak?" Ronan terdiam sejenak, lalu menjawab, "Mungkin. Tapi bahkan kalau itu benar, kita tetap memilih untuk tetap di sini, kan? Memilih seseorang, bahkan saat kita tahu mereka tidak sempurna. Bukankah itu justru inti dari cinta?" Tapi Lara belum yakin. Ia ingin percaya, tapi selama ini ia selalu hidup di antara keraguan dan pertahanan, dan cinta terasa terlalu rapuh, terlalu bergantung pada hal-hal yang bisa berubah kapan saja. Di depan cermin malam itu, Lara berdiri sendirian, mengenakan gaun karyanya sendiri. Makeup hampir luntur, tapi wajahnya jujur. Ia sadar, cinta bukan hanya tentang perasaan terhadap orang lain, tapi juga tentang berdamai dengan diri sendiri sebelum membiarkan orang lain masuk sepenuhnya. Dan ia belum sampai ke sana, tapi sedang menuju ke sana. Hari-hari berlalu perlahan, studio tetap sibuk, tapi hatinya tidak. Bagi dunia luar, Lara kini terlihat lengkap, karir cemerlang, nama bersih, dan pria yang berdiri di sisinya. Tapi di dalam, ada ruang kecil yang terus berbisik. Apa yang akan terjadi jika aku benar-benar membiarkan diriku rapuh di hadapannya? Sebuah malam yang sepi. Suatu malam, Lara dan Ronan duduk di ruang kecil apartemennya. Tak ada glamor, tak ada cahaya sorot, hanya mereka berdua dan keheningan. Lara menggenggam cangkir teh, tangan gemetar sedikit. Lalu ia berkata pelan, nyaris berbisik, "Aku tidak pernah tahu bagaimana rasanya merasa aman bersama seseorang." Ronan menoleh. Matanya tidak tergesa-gesa. Ia menunggu, bukan untuk membalas, tapi untuk benar-benar mendengar. "Jika aku menyerahkan semuanya, sisi paling gelap, trauma yang tidak bisa kuucapkan, jika aku jatuh dalam segala bentuknya, akankah kau menangkapku?" Jawaban yang tak sempurna, tapi tulus. Ronan menjawab tanpa romantisme murahan, "Aku tidak bisa janji akan selalu sempurna. Tapi aku akan tetap tinggal. Bahkan saat kau mengusirku. Bahkan saat kau merasa tak pantas dicintai. Dan kalau kau jatuh, aku akan jatuh bersamamu sampai kita bisa bangkit lagi." Air mata tanpa kata. Lara tidak menjawab. Tapi ia bersandar ke Ronan untuk pertama kalinya tanpa ragu. Air matanya jatuh diam-diam, membasahi bajunya, dan Ronan hanya memeluknya erat. Tak bicara, tak bergerak, hanya hadir, dan itu cukup. Musim gugur mulai menua, daun-daun kuning kecoklatan berterbangan di sepanjang trotoar kota. Di antara ritme pekerjaan yang padat dan dunia mode yang terus berputar, Lara dan Ronan akhirnya mulai menapaki sesuatu yang lebih tenang, kehidupan nyata. Pagi yang biasa, tapi berarti tak ada gaun. Tak ada panggung, hanya mereka berdua, duduk di balkon kecil studio, minum kopi hangat sambil menatap kota yang perlahan bangun.
Elara tertawa pelan saat Ronan menumpahkan kopi ke bajunya sendiri. Ronan pura-pura kesal, tapi kemudian tertawa juga, dan di momen itu, Elara sadar mungkin cinta bukan tentang momen spektakuler, tapi tentang hal-hal kecil yang terus memilih untuk tinggal hari demi hari. Pertengkaran kecil, luka lama tentu saja, tidak semuanya mudah. Malam itu, mereka bertengkar karena hal sepele. Ronan mengabaikan pesan Elara selama berjam-jam. Tapi saat suara mulai meninggi, Elara berhenti. Ia menatap Ronan, lalu berkata pelan, "Aku butuh kau hadir, bukan hanya saat semuanya baik-baik saja." Dan Ronan menjawab, tak kalah jujurnya, "Dan aku butuh kau mempercayai bahwa aku sedang belajar. Aku belum selalu tahu bagaimana menjadi pasangan yang baik, tapi aku mencoba. Tidak ada pemenang, tapi ada kejujuran, dan dari situ cinta tumbuh. Cinta yang tidak mewah, tapi dalam malam itu mereka duduk di lantai studio, bersandar di dinding, berbagi sisa makanan takeout, dengan kepala Elara bersandar di bahu Ronan. Tak ada kata selamanya, tapi ada kata, "Hari ini aku memilih kamu." Dan itu cukup. Cinta tumbuh, tapi bayang-bayang masa lalu belum hilang. Semakin Elara dan Ronan dekat, semakin mereka dihadapkan pada satu pertanyaan besar. Apakah kita benar-benar siap untuk hidup bersama, atau hanya terbiasa bertahan bersama? Pindah atau mundur. Ronan mulai bicara soal kemungkinan pindah tinggal bersama, bukan sekadar romantis, tapi karena mereka makin sering tidur di studio yang sama, makan di dapur yang sama, dan berbagi malam yang sama. Tapi Elara tiba-tiba diam, wajahnya tegang. "Jika kita hidup bersama, semua luka dan ketakutanku tidak akan bisa kusembunyikan lagi," katanya. Ronan mendekat. "Aku tidak mau versi sempurnamu, Elara. Aku ingin versi yang nyata. Luka, trauma, dan semuanya." Tapi Elara menunduk, suara gemetar. "Apa yang terjadi kalau kau muak? Kalau suatu hari nanti kau memilih pergi?" Percakapan dengan diri sendiri di kamarnya malam itu, Elara berdiri di depan cermin. Dia bukan lagi wanita yang dulu takut tampil. Dia adalah seseorang yang berdiri tegak setelah dihancurkan. Tapi tetap saja, komitmen berarti kehilangan kontrol, dan itu menakutkan. Sebuah pilihan kecil, tapi besar. Pagi harinya, saat Ronan datang ke studio, ia menemukan satu hal, sebuah kunci apartemen Elara di atas meja, dengan catatan kecil, "Aku belum bisa janji untuk selamanya. Tapi aku ingin belajar mencintaimu dari dekat. Satu hari pada satu waktu." Dan itu cukup. Ronan tak berkata apa-apa. Ia hanya menggenggam kunci itu dan tersenyum, karena cinta sejati bukan soal sempurna atau pasti, tapi soal memilih untuk tetap tinggal, bahkan ketika masih ada ketakutan. Bukan kastil, bukan penthouse. Apartemen kecil dengan jendela besar dan lantai kayu hangat, itulah tempat mereka mulai hidup bersama. Dan sejak hari pertama, Elara menyadari sesuatu, mencintai itu satu hal. Tapi hidup bersama
adalah pelajaran yang tak ada akhirnya. Ritual baru, gesekan lama pagi hari, mereka membuat kopi bersama. Lara suka kopi hitam pekat, Ronan suka menambahkan krim dan kayu manis. Malam hari, mereka duduk menonton film lama, kadang tertawa, kadang tertidur di sofa. Namun ada hari-hari ketika perbedaan jadi batu sandungan. Lara terlalu perfeksionis soal kebersihan. Ronan kadang terlalu santai dan pelupa. Lara butuh ruang sendiri untuk mendesain. Ronan suka memutar musik keras saat bekerja. Hal-hal kecil tapi bisa berubah jadi api kalau tak dijaga. Pertengkaran yang jujur suatu malam, Lara kehilangan kesabaran. Kamu bilang ingin hidup bersamaku, tapi kamu tidak mengerti caraku bekerja. Kamu mengganggu ruangku. Ronan, alih-alih melawan, duduk tenang dan berkata, "Aku tidak ingin mengubahmu. Aku hanya belum tahu cara menjadi bagian dari duniamu tanpa mengacaukannya." Sunyi. Untuk pertama kalinya, Lara sadar mereka berdua sedang belajar, bukan hanya dia. Membangun, sedikit demi sedikit beberapa hari kemudian, mereka menata ulang studio kecil itu. Lara membuat sudut kerja sendiri. Ronan menambahkan rak musiknya di sisi yang lain. Di tengah ruang itu, mereka meletakkan tanaman kecil dalam pot putih. Lara memberinya nama rumah. Karena kita belum punya segalanya, tapi kita punya ini, dan kita merawatnya bersama. Dan untuk pertama kalinya, hidup bersama terasa seperti pulang. Lara dan Ronan sedang tumbuh, bukan hanya sebagai pasangan, tapi sebagai dua manusia yang mencoba membangun kehidupan bersama dari reruntuhan luka masing-masing. Tapi masa lalu, seperti bayangan, selalu tahu kapan waktu paling tepat untuk muncul kembali. Sebuah pesan, sebuah nama. Suatu pagi, Ronan menerima pesan dari nomor yang tidak dikenal. Dia membaca cepat, dan wajahnya langsung menegang. Lara melihat perubahan itu. Ada apa? Ronan menatapnya, ragu, lalu berkata pelan, "Itu dari Clara." Lara mengerutkan dahi. "Clara, mantan tunanganku." Rahasia yang tak pernah diucapkan. Ronan belum pernah menceritakan semuanya. Lara tahu ada seseorang di masa lalunya, tapi tidak pernah menyangka bahwa mereka pernah hampir menikah. "Kami putus karena sesuatu yang tidak sempat aku perbaiki." Dia bilang dia akan datang ke kota. Ingin bicara langsung. Lara mencoba tetap tenang, tapi dadanya sesak. "Apa kamu ingin bertemu dengannya?" "Aku harus. Untuk mengakhiri sesuatu yang belum selesai." Ketidakpastian yang menyesakan hari pertemuan itu, Ronan pergi sendiri. Lara menunggu di studio, mencoba bekerja, tapi pikirannya berputar. Bagaimana jika cinta lama itu belum padam? Bagaimana jika aku hanya pelarian? Ketika Ronan kembali malamnya, ia masuk tanpa bicara, matanya penuh kelelahan, tapi bukan penyesalan. "Aku mencintaimu, Lara. Dan hari ini, aku memilih untuk tidak menoleh ke belakang lagi. Tapi aku tahu,
kamu berhak tahu semuanya. Dan untuk pertama kalinya, mereka duduk dan membuka masa lalu bersama. Tak ada teriakan, tak ada tuduhan. Hanya dua orang dewasa yang mencoba memulai hidup tanpa menyimpan bayangan di lemari. Setelah pertemuan dengan Clara, bayang-bayang masa lalu perlahan memudar. Namun yang tersisa bukan ketenangan, melainkan ketakutan baru. Lara mulai bertanya dalam diam, bagaimana jika cinta ini juga suatu hari berubah? Bagaimana jika aku kehilangan dia setelah semua yang sudah kuizinkan masuk ke hatiku? Hari tanpa warna hari itu hujan turun sejak pagi. Lara tak bicara banyak. Ia sibuk dengan desain, tapi hatinya kacau. Ronan memperhatikan. Ia tahu ada yang mengganjal, tapi memilih memberi ruang. Namun malam harinya, saat lampu studio dimatikan, Lara berkata, "Aku tidak tahu bagaimana caranya tidak takut kehilanganmu." Ronan menoleh, tatapannya bukan bingung, tapi pelan, seperti menunggu sesuatu yang sudah ia duga akan datang. Pengakuan dua arah, kau pikir aku tidak takut? Ronan akhirnya bicara, aku takut setiap hari. Takut bahwa suatu saat kau sadar bahwa aku bukan orang yang kau butuhkan. Tapi aku tetap di sini. Karena cinta bukan berarti tidak takut, tapi tetap memilih untuk bertahan. Tangan yang menggenggam di tengah hujan Lara menatap Ronan. Air matanya jatuh tanpa suara. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar merasa tidak sendiri dalam ketakutan itu. Ronan mendekat, memegang tangannya. Kalau kau bertahan, aku pun akan. Kalau kau jatuh, aku ikut jatuh. Tapi aku akan bantu kita bangkit lagi. Dan malam itu, tanpa janji manis, mereka berdua membiarkan cinta tumbuh di tanah yang rapuh tapi jujur. Berlangganan saluran ini dan tekan ikon lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru di bagian selanjutnya.